dalam kegiatan manajemen layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Sebelum melakukan pelaporan, pendidik sebaiknya membuat perencanaan dan perorganisasian program layanan bimbingan konseling untuk menentukan materi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pelaporan. 1. Perencanaan program secara matang. Manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang, salah satunya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan konseling. Salah satunya adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan pada kegiatan bimbingan untuk anak usia dini. Terlaksananya program kegiatan bimbingan konseling secara lancar, efisien, dan efektif. Dalam hubungannya perencanaan program layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini, maka ada aspek kegiatan penting yang harus dilakukan. Salah satunya guru harus menganalisis kebutuhan dan kegiatan anak. Yang kedua, penentuan tujuan program layanan bimbingan konseling yang hendak dicapai. Yang ketiga, analisis situasi dan kondisi di sekolah. Yang keempat, penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan nanti bimbingan dan konseling. Yang keenam, penetapan personel. Yang ketujuh, persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling yang akan direncanakan. Yang kedelapan, perkiraan hambatan yang akan ditemui dan usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Tugas personel lembaga yang berkaitan dengan kegiatan layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Koordinator atau penanggung jawab lembaga pendidikan anak usia dini yang bertugas, yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, menyediakan dan melengkapi sarpras yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan konseling, memberikan kemudahan bagi terlaksananya surprise program bimbingan konseling, melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Pendidik yang bertugas yaitu memasyarakatkan kegiatan bimbingan konseling, merencanakan program bimbingan konseling, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan konseling, melaksanakan kegiatan bimbingan konseling terhadap anak usia dini, melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan konseling, menilai program dan hasil kegiatan layanan bimbingan konseling, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian, dan mengadministrasi. Pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pentingnya pengarahan dalam program bimbingan dan konseling salah satunya menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. Yang kedua, untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Setelah pengarahan kegiatan, selanjutnya adalah menentukan materi yang akan disampaikan oleh atau pada penyampaian. Substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, salah satunya manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan konseling untuk anak usia dini. 1. Mengontrol kegiatan dari para personel bimbingan konseling. Yang kedua, mengontrol kemungkinan hambatan yang ditemui personel dalam melaksanakan bimbingan konseling. Yang ketiga, melaksanakan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan dan masalah yang ditemui. Yang keempat, memungkinkan terlaksananya program bimbingan konseling secara lancar sesuai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, mengetahui gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Itu semua bisa ditinjau dari sisi waktu pelaporan dapat dilakukan secara berkala atau insidental. Yang bisa dilakukan salah satunya pelaporan harian, laporan mingguan,
pelaporan bulanan, pelaporan semesteran, dan laporan tahunan.